Harga beras naik, Polda Kalimantan Timur sidak pasar. Uniknya menikmati kuliner di kedai yang rindang dengan tanaman hias. Garuda Pertiwi tumbang 0-2 di tangan Pakistan. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Sabtu 5 Juli 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola, selama 30 menit ke depan akan menemani pagi hari Anda. Hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur lakukan sidak di sejumlah pasar tradisional. Hal ini menyikapi kenaikan harga beras di kota Balikpapan. Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur lakukan sidak atau inspeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional di kota Balikpapan. Salah satunya pasar tradisional Spinggan Balikpapan. Hal ini menyikapi kenaikan harga beras di kota Balikpapan. Satgas Pangan Polda Kalimantan Timur mendapati adanya kenaikan harga beras di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000 per kilogramnya. Polda Kalimantan Timur juga berkoordinasi dengan Bulog Kaltim-Tara, menegaskan pasokan beras masih tercukupi, tidak ada kelangkaan. Kita kali ini kegiatannya adalah antisipasi yang ada informasi bahwasanya ada kenaikan harga beras di pasaran. Sehingga dari Polda Kalimantan Timur, dari Subdit Indaksi, kita mengecek keberadaan jumlah beras yang beredar, kemudian dari harga beras yang ada di pasaran. Dan sampai dengan saat ini kami masih mau mengecek, memang kenaikan itu ada yang variatif. Namun memang jumlah beras di wilayah Kalimantan Timur ini, khususnya Balikpapan, sampai dengan saat ini masih tergolong aman. Pak, kalau untuk kenaikan variatif itu ada di kisaran 1.000-2.000, Pak? Masalahnya berbeda untuk yang ukuran kilo yang dijual. Jadi memang yang kami dapatkan sekitar 1.000-2.000 ada. Ada kenaikan 1.000-2.000. Sementara itu, pedagang beras akui jika terdapat kenaikan, baik beras pasokan dari Pulau Jawa maupun beras asal Pulau Sulawesi. Kenaikan mencapai Rp10.000 per karungnya. Beras dari Pulau Jawa per kilogramnya mencapai Rp18.000. Sementara beras dari Sulawesi Rp16.000 per kilogramnya. Sini ada kenaikan nggak kita, Bu? Ada kenaikannya. Berapa, Bu? Antara 2.000 sampai 10.000. 2.000 sampai 10.000. Itu untuk kemasan berapa? Untuk kemasan 5 kilo sama 25 kilo. Kalau kemasan 5 kilo 2.000 naiknya. 2.000. Kalau per kilogram? Ini Anda sih bertahap naiknya, kadang 2.000 gitu. Berapa kali naik gitu. Sudah berapa lama kayak gitu, Bu? Sudah ada seminggu ini kali. Polda Kalimantan Timur masih menelusuri alasan kenaikan beras di kota Balikpapan yang sudah terjadi sepekan terakhir. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin resmikan kantor baru Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Jaksa Agung minta jajaran kejaksaan optimalkan kinerja. Peresmian kantor baru Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan di kota Banjarbaru ditandai dengan pemotongan pita. Peresmian dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin dan unsur pimpinan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Dalam momentum ini, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengajak kepala daerah bersama Forkopimda untuk bekerja sama mendukung program pemerintah. Dan tentunya saya juga mengharapkan
Nanti kita kerjasama yang baik Pak Gub dengan Pak Hajati, Pak Kapolda, Pak Danten. Kita bersinergi untuk demi kejayaan Kalimantan Selatan. Kunjungan kerja Jaksa Agung ke Kalimantan Selatan ini berkaitan pula dengan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja kejaksaan di berbagai bidang. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Kejaksaan Agung RI untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, dan memastikan optimalisasi kinerja seluruh jajaran kejaksaan di daerah. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarbaru, Lisa Halabi, tinjau kelas ibu balita di Posyandu. Peninjauan untuk pastikan pelayanan kesehatan di Kota Idaman berjalan baik. Implementasi program 100 hari kerja, Wali Kota Banjarbaru Lisa Halabi tinjau pelaksanaan kelas ibu balita di Posyandu Dahlia, Kecamatan Banjarbaru Selatan. Dalam kunjungannya, Lisa memastikan pelayanan kesehatan di Banjarbaru berjalan baik dari lapisan Posyandu. Terlebih saat ini Posyandu sudah melayani semua siklus kehidupan. Ya, kalau fasilitasnya seperti mana yang disampaikan tadi, apabila fasilitas ini tidak memadai, silakan kita sampaikan. Yang mana nanti belum bisa terlengkapi, silakan nanti kita sampaikan. Kita akan support. Sekarang alhamdulillah juga Posyandu ini sudah Posyandu jadi seluruh siklus itu sudah terlayani dalam satu kali layanan. Dan sekarang Posyandu ini mengampu 6 SPM, jadi bukan hanya layanan kesehatan. Yang baru. Seorang ibu balita asal Kelurahan Kemuning mengaku rutin datang ke Posyandu. Selain untuk melakukan pemeriksaan kesehatan balita, kelas ibu balita juga menjadi kegiatan rutin yang selalu diikuti. Ini baru kelas pertama ikutnya. Biasanya kan ada 3 kali sudah, tapi Kelurahan Kemuning baru ini. Kalau untuk pemeriksaan adiknya Bang, juga rutin kah Bu di sini atau gimana? Biasanya di sana, di Kelurahan Kemuningnya. Warga berharap pelayanan di Posyandu terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik dan masyarakat bisa mendapat pelayanan maksimal. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Menteri Lingkungan Hidup tinjau pengelolaan sampah TPA Samarinda. Menteri Lingkungan Hidup meninjau pembenahan TPA Sambutan yang tak lagi melakukan sistem open dumping yang dinilai melanggar aturan. Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Hanif Faisal Nurofik, dalam kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur, langsung meninjau pembenahan pengelolaan sampah di TPA Sambutan. Pengelolaan sampah di Samarinda sebelumnya masuk 5 kabupaten kota di Kalimantan Timur yang belum maksimal. Didampingi Wali Kota Samarinda dan Gubernur Kalimantan Timur, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik melihat langsung kondisi TPA Samarinda. Sebelumnya pengelolaan TPA Samarinda menggunakan open dumping atau pengelolaan sampah di lahan terbuka yang ternyata melanggar aturan. Kini situasi TPA sedang dilakukan pengerjaan sanitary landfill atau pengelolaan dengan menimbun sampah dengan tanah. Di lahan seluas 30 hektar ini, sampah setiap harinya sebanyak 600 ton. Tadi sudah kami sampaikan bahwa biasanya insinerator kecil atau insinerator mini itu susah memenuhi kaidah baku terkait gas buangnya. Nah nanti kita akan cek sama-sama. Jadi kami tidak melarang, tapi sebagian besar, hampir seluruhnya pada saat kita bicara insinerator mini, maka gas buangnya tidak sesuai dengan standar lingkungan yang dibolehkan kita untuk melepas ke alam. Ya, oke ya. Selain Kota Samarinda, Menteri Lingkungan Hidup juga memerintahkan Gubernur Kalimantan Timur untuk tegas terhadap daerah lain untuk melakukan pembenahan dan meninggalkan sistem open dumping. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, sesaat lagi kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya uniknya menikmati kuliner di kedai yang rindang dengan tanaman hias. Selengkapnya kami hadirkan usai jeda.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, Saudara. Menikmati makanan di tengah kebun tanaman hias yang disusun estetik bisa menjadi pilihan destinasi wisata kuliner jika berkunjung ke Banjarbaru. Tak hanya suasana rindang, hijaunya tanaman hias yang disusun rapi bisa memanjakan mata, sembari menikmati makanan yang memanjakan lidah. Terletak di Jalan Karet Indah, Loktabat Selatan, Haraki awalnya hanya menjual tanaman hias sejak tahun 2020. Melihat peminat tanaman yang mulai turun saat pandemi COVID-19 berlalu, sang pemilik mulai membuka kedai di halaman belakang rumahnya, sembari menjual beragam tanaman hias pada 2024. Adanya kedai yang menjual berbagai menu makanan ringan seperti roti bakar, kopi susu, hingga makanan berat seperti paket ayam goreng dan nasi capcay yang dijual dengan kisaran harga Rp15 sampai Rp30.000. Ternyata menarik perhatian pengunjung. Awalnya tempat ini hanya menyediakan 4 meja. Saat ini sudah menyediakan 13 meja yang menampung sekitar 50 pengunjung sekali datang. Bahkan kunjungan saat akhir pekan bisa mencapai ratusan pengunjung. Karena saya itu juga tanamannya kan ke display, jadi mereka jadi punya ide, oh bisa ya tanaman ini ditaruh ke sini, jadi akhirnya kebeli. Kayak yang tanaman di meja-meja juga kadang dibeli orang gitu, yang kelihatan atau yang kelihatan cantik, rimbun, akhirnya kebeli. Seorang pengunjung dari Banjarbaru bilang tempat ini menjadi hidden gem dengan suasana yang sejuk dan rindang. Apalagi harga makanan yang terjangkau sudah bisa memanjakan lidahnya. Enak banget, sejuk banget tempatnya karena ini kayak hidden gem ya. Jadinya baru pertama kali di sini, terus baru tahu dari Instagram, nggak tahunya sudah rame aja nih orang nih. Kayaknya bakalan ini deh, rame lagi deh. Kedai sekaligus toko tanaman hias ini buka setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore. Selain menyantap makanan di tengah kebun, pengunjung juga bisa bersantai sambil membaca buku hingga berfoto di sudut estetik yang disiapkan. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Seorang ibu rumah tangga di Banjarmasin mengolah tempe jadi cemilan renyah bernilai ekonomis. Usaha yang dirintis sejak 5 tahun lalu ini telah berkembang menjadi produk oleh-oleh favorit. Bermula dari keinginan isi waktu luang di sela kesibukan ibu rumah tangga, Ibu Baik mengolah tempe jadi makanan ringan bernilai ekonomi. Proses pengolahan keripik tempe masih manual, mulai dari pembuatan adonan hingga penggorengan dan pengemasan. Meski sederhana, kualitas produk tetap dijaga agar menghasilkan keripik tempe yang renyah dan tahan lama. Dalam sekali produksi, Bu Baik menghasilkan sekitar 4 kg keripik tempe. Latar belakang kami bikin usaha keripik tempe ini karena kami rata-rata di sini banyak ibu-ibu pengangguran. Jadi daripada kami cuma ngerupi-ngerupi biasa-biasa aja, akhirnya kami bikin kelompok. Ini yang waktu itu belum ada yang jual keripik tempe ini. Lalu kami, ayo kita bikin keripik tempe gitu. Terus awalnya kami berenam tuh tadi. Usaha ini juga memberikan peluang kerja bagi warga sekitar, terutama ibu rumah tangga. Alhamdulillah, nyata menambah penghasilan. Nambah pengalaman, iya. Banyak teman jadinya. Perbungkusnya keripik tempe ini dibanderol Rp8.000. Keripik tempe ini masih dipasarkan secara konvensional, seperti penjualan langsung pada kegiatan bazar, promosi dari mulut ke mulut, serta melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Mie Bancir merupakan salah satu kuliner khas Banjar. Mie ini memiliki ciri khas pada warna mie yang merah dan kuah yang digunakan. Dengan rasa mie Bancir yang manis dan gurih, membuat siapa saja yang mencicipinya menjadi ketagihan.
Mie Banjir, inilah nama dari kuliner satu ini. Namanya yang unik disebut orang lantaran sejumlah kekhasan penyajiannya, yakni menggunakan kuah yang sedikit dan menggunakan mie berwarna merah. Kuah yang digunakan dalam mie banjir ini pun istimewa karena menggunakan kuah soto yang kaya akan rempah. Tak hanya itu, mie ini disajikan bersama dengan topping daging ayam suwir, bawang goreng, serta telur. Untuk lebih menyegarkan rasa, biasanya disiapkan irisan jeruk nipis siap peras yang akan menambah cita rasanya. Menurut saya yang istimewa dari mie banjir di sini adalah menggunakan kuah soto. Itu pertama kali saya coba mie banjir dengan menggunakan kuah soto yang dimana dengan rempah-rempahan Banjar yang menjadikannya mungkin berbeda di tempat lain. Selain menjual mie banjir, warung ini juga menyediakan menu lain seperti nasi sop dan sate dengan harga terjangkau. Kalau keunikannya di sini nyata kan mie-nya mie banjir Banjar. Teksturnya kan agak kenyal, masak. Warnanya kuning-kuningan. Kalau rasa itu kan keunikannya lagi kan kalau kasih kuah tuh kuah dari kuah soto. Nah, kuah sop itu. Nah, jika Anda ingin merasakan keunikan rasa dari mie banjir khas kota Banjarmasin ini, warung Ikin yang sudah 15 tahun lebih melayani pelanggan bisa menjadi tempat pilihan Anda untuk memanjakan lidah. Noval Rafif, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya, Saudara. Garuda Pertiwi tumbang 0-2 di tangan Pakistan. Selengkapnya seusai jeda berikut. Terima kasih Anda masih di Kompas Kalsel, Saudara. Garuda Pertiwi tumbang 0-2 di tangan Pakistan pada laga kedua Grup D kualifikasi Piala Asia 2026. Bermain di Stadion Indomik Arena, Garuda Pertiwi kebobolan lebih dulu di menit 8. Sepakan Nadia membentur Ghea Yumanda dan meluncur masuk ke gawang Iris Draw. Tim putri Pakistan menjauh 2-0 lewat eksekusi penalti usai Emily Nahon melakukan pelanggaran. Suha Hirani yang menjadi algojo membuat Garuda Pertiwi tertinggal 0-2 di menit 19. Tidak ada lagi gol yang tercipta hingga akhir laga. Kalah 0-2, Garuda Pertiwi masih berada di posisi 2 klasemen Grup D dengan 3 poin. Terpaut 3 angka dari Taiwan yang meraih 2 kemenangan. Diogo Jota adalah salah satu bintang Liverpool yang sedang bersinar. Jota sudah menjadi bagian dari The Reds sejak September 2020. Serang Liverpool sejak kedatangannya pada 2020. Lahir di Porto, Portugal, Jota memiliki insting mencetak gol dengan memiliki pergerakan yang sulit diprediksi lawan. Jota yang fleksibel menjadikannya salah satu pemain favorit di Liverpool, terutama saat tim mengalami badai cedera. Dalam berbagai kompetisi, Jota kerap dipercaya tampil sejak menit awal atau menjadi super sub yang menentukan. Jota memulai karir profesionalnya di klub lokal Paços de Ferreira. Penampilan impresifnya di Liga Portugal membuatnya diboyong Atletico Madrid pada 2016. Namun tak sempat memperkuat Atletico secara langsung, Jota dipinjamkan ke FC Porto. Wolverhampton Wanderers kemudian meminjamkannya pada 2017 sebelum mempermanenkan pada 2018. Penampilannya di Wolves menarik perhatian Liverpool dan membelinya pada 2020. Bersama The Reds, Jota bersinar. Sempat diragukan, pemain asal Portugal itu menunjukkan kemampuannya. Jota telah menyumbangkan 65 gol, 26 umpan dari 128 penampilan di semua ajang.
Musim 2021-2022 menjadi awal dari puncak performa Jota bersama Liverpool. Ia berperan besar dalam keberhasilan klub meraih gelar Piala FA dan Piala Liga Inggris. Dan puncaknya menjadi juara Liga Premier Inggris 2024-2025. Karir internasional Diogo Jota juga penuh warna sejak usia muda. Ia tampil di berbagai kelompok umur timnas Portugal hingga akhirnya menembus tim senior. Bersama Samba Eropa, Jota membawa negaranya menjadi juara UEFA Nation League 2025. Kepergiannya pada Juli 2025 meninggalkan Rest in peace Diogo Jota. You'll never walk alone. Yeah, whenever you're ready. Dari semifinal Piala Emas CONCACAF, Amerika Serikat lolos ke final setelah mengalahkan Guatemala 2-1. Bermain di Energizer Park, Amerika Serikat langsung tancap gas saat jumpa Guatemala di semifinal Piala Emas CONCACAF. Gol pembuka dicetak Diego Luna saat laga baru berjalan 4 menit. Luna yang sedang on fire kembali menjebol gawang Alessandro Navarro di menit 15. Skor 2-0 di paruh pertama untuk pasukan Mauricio Pochettino. Guatemala baru merespon di babak kedua. Tepatnya di menit 80, tembakan Olger Escobar mengubah papan skor menjadi 1-2. Hingga pertandingan berakhir, tidak ada tambahan gol tercipta, skor 2-1 untuk kemenangan Amerika Serikat dan membawa mereka ke final Piala Emas CONCACAF. Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.